Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinur Oktavia dengan NIM 119107282. Saya kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu judulnya tentang pengaruh pencemaran air terhadap makhluk hidup. Nah, yang pertama, pengertian air. Apa sih air itu? Nah, menurut Wikipedia, air adalah senyawa yang penting bagi semua bentuk kehidupan yang diketahui sampai saat ini di bumi, tetapi tidak di planet lain. Air menutup hampir 71% permukaan bumi dan terdapat 1,4 triliun kilometer kubik tersedia di bumi. Rumus kimia air adalah H2O. Nah, jadi air adalah suatu zat yang bersifat cair yang dapat menempati seluruh wadah yang menampungnya. Air bergerak mengikuti wadah sehingga bentuknya pun dapat berubah-ubah. Yang kedua, pengertian pencemaran air. Pencemaran air dapat diartikan sebagai masuknya suatu zat makhluk hidup, zat cair atau zat padat, suatu energi atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga kualitas air menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan kegunaannya. Jadi, pengertian pencemaran air adalah suatu proses menurunnya kualitas dan kondisi air sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya, yang disebabkan oleh suatu zat tertentu, baik yang berasal dari makhluk hidup maupun non-makhluk hidup. Kemudian, bagaimana sih air itu dapat tercemar? Nah, banyak sumber yang dapat mengakibatkan pencemaran air, antara lain limbah industri, limbah domestik, sampah organik, bahan-bahan kimia seperti pupuk, pestisida, perlakuan penjernih air oleh perusahaan air minum, perlakuan pembuangan kotoran dari kandang atau usaha peternakan, pembuangan kotoran hewan, serta eutrofikasi. Nah, sumber air minum di Indonesia itu berasal dari perusahaan air minum atau PAM swasta, perusahaan daerah air minum PDAM, air sumur dalam, dan air sumur dangkal. Banyak daerah, terutama di pedesaan, mengandalkan air dari mata air sumber dan sungai. Namun demikian, sumber air bersih atau air minum di banyak pedesaan itu, bahkan sebagian masyarakat perkotaan juga berasal dari air sumur dangkal. Sumur dangkal sangat rentan untuk tercemar kotoran manusia, terutama saat musim hujan ataupun lewat penyerapan melalui air tanah. Kondisi ini dapat ditemukan di daerah padat pemukiman dan perumahan dengan kondisi jarak sumur dengan penampung kotoran atau tangki sangat dekat. Nah, apa saja sih yang menjadi sumber pencemaran itu? Ada sumber pencemaran langsung dan sumber pencemaran tak langsung. Sumber pencemaran langsung yaitu kegiatan melepaskan limbah atau sampah ke sumber air terdekat tanpa disaring terlebih dahulu. Nah, sumber pencemaran tidak langsung itu adalah seperti polusi udara yang bisa menyebabkan hujan asam. Sumber pencemaran tidak langsung juga dapat melalui tanah. Tanah yang tercemar berbagai zat kimia beracun dan zat berbahaya lainnya akan mengalir ke sungai. Sumber air begitu hujan datang, hal ini juga dapat menyebabkan pencemaran air. Manfaat air bagi makhluk hidup. Nah, air itu ternyata sangat besar manfaatnya bagi makhluk hidup. Yang pertama, manfaat bagi manusia. Yang pertama itu sebagai kebutuhan makan dan minum. Yang kedua, untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian digunakan sebagai jalur kendaraan. Yang terakhir, berfungsi untuk mengalirkan listrik, itu yang biasa disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian apa sih manfaat bagi hewan? Nah, sebagai makanan dan minum juga dong tentunya. Kemudian digunakan untuk menjaga suhu, berfungsi sebagai pengatur tekanan darah bagi hewan, serta pengangkutan nutrisi. Air juga menjadi salah satu habitat bagi hewan yang bernama ikan. Kemudian yang terakhir itu manfaat bagi tumbuhan. Nah, manfaat bagi tumbuhan itu apa sih? Tentunya sebagai syarat proses pembuatan makanan atau yang kita sebut dengan fotosintesis. Kemudian bermanfaat sebagai pengangkut unsur hara serta nutrisi tanah ke tumbuhan, sebagai penggerak dan pendorong proses respirasi. Kemudian ada pengaruh pencemaran air bagi makhluk hidup. Nah, di sini kita dapatkan ada 4.
Yang pertama, penyakit. Nah, air yang tercemar oleh virus atau bakteri dapat menyebabkan penyakit saluran pencernaan. Ada juga bakteri patogen atau virus yang dapat menyebabkan penyakit kulit dan polio, seperti ada di gambar, yang dapat ditemukan di dalam air tercemar. Air yang dapat terkontaminasi oleh 140 jenis virus masuk ke tubuh manusia melalui mulut dan berkembang biak dalam saluran pencernaan, dan kemudian dikeluarkan dalam jumlah yang besar melalui kotoran manusia yang terinfeksi. Beberapa contoh virus yang dapat mencemari air dan bersifat patogen yaitu virus hepatitis. Nah, bahayanya tahulah seperti apa virus hepatitis itu. Pengaruh yang paling besar dari pencemaran air adalah penyakit. Air yang tercemar jika diminum manusia akan menimbulkan penyakit seperti diare, tipes, kolera, dan sebagainya. Dan apabila air sudah sangat tercemar, tidak hanya manusia saja yang kena, namun hewan pun bisa sakit bahkan mati. Kemudian ada bahaya eutrofikasi. Kerusakan ekosistem air dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penguraian sampah organik dan pupuk sehingga menyebabkan tumbuhnya alga secara besar-besaran. Hal ini dapat mengakibatkan oksigen dalam air menjadi sangat sedikit sehingga menyebabkan kematian pada biota air. Bahan pencemaran organik tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga dapat mencemari sungai. Kondisi peningkatan suhu air sehingga tidak sesuai dengan kehidupan akuatik. Akibatnya, tanaman dan biota mati kemudian akan terurai menjadi senyawa organik yang memerlukan banyak oksigen, sehingga terjadi penurunan kadar oksigen di dalam air. Selain itu, air menjadi keruh karena adanya sedimen sehingga matahari yang dapat menembus perairan pun berkurang dan tidak mampu mengasimilasi sampah yang akan mengganggu kehidupan akuatik. Nah, contoh eutrofikasi itu seperti gambar yang nomor 2 yang sebelah kanan atas. Kemudian pengaruh yang ketiga yaitu rantai makanan terganggu. Nah, air tercemar yang dikonsumsi makhluk hidup bisa membuat makhluk hidup sakit bahkan mati. Sehingga jika satu populasi hewan yang tidak kuat akan air di situ dan mati, maka tentunya akan mengganggu ekosistem di lingkungan tersebut dan berpengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Selain itu, manusia yang mengonsumsi makhluk hidup yang mengandung air tercemar juga akan menyebabkan penyakit bagi manusia. Selanjutnya, mengakibatkan terjadinya bencana. Nah, salah satu dampak yang paling besar karena adanya pencemaran air ini adalah banjir. Nah, banjir dapat terjadi akibatnya tersumbatnya aliran sungai oleh limbah domestik, limbah industri, dan domestik rumah tangga yang sengaja dibuang ke sungai atau dibuang sembarangan lalu terbawa aliran air ke dalam sungai. Lama-kelamaan akan menyebabkan pendangkalan dan penyempitan sungai. Pendangkalan dan penyempitan itu menyebabkan daya tampung sungai untuk mengalirkan air hujan menjadi rendah sehingga dapat menimbulkan banjir. Pada prinsipnya ada 2 usaha untuk menanggulangi pencemaran, yaitu penanggulangan secara non-teknis dan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis yaitu suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, dan menanamkan perilaku disiplin. Sedangkan penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya, misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah, atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran. Baiklah, sekian dari presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.